Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Kaswandani. Saya merupakan staf Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Saya Board of Fellow Center for Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine FKUI RSCM. Pada kali ini saya akan membawakan topik mengenai critical appraisal atau telaah kritis. Sebagai awal, pertama kita harus mengetahui untuk apa kita melakukan telaah kritis atau critical appraisal. Ini berawal dari banyaknya studi-studi atau penelitian dengan keberagaman yang sangat luas. Keberagaman itu meliputi dari metode penelitiannya, kemudian hasil penelitiannya, dan juga cara penulis itu menyajikan penelitian tersebut dengan berbagai macam jenis presentasi. Hal ini akan mempengaruhi relevansi dan validitas dari penelitian itu sendiri. Sehingga kita perlu melakukan telaah kritis atau critical appraisal terhadap semua literatur yang kita baca. Secara global, ada lebih dari 25.000 jurnal yang setiap tahunnya mempublikasi lebih dari 2 juta artikel. Nah, demikian banyak artikel yang dipublikasi, itu tetap saja ada suatu kekurangan atau kesalahan-kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam hal metodologi. Bahkan pada jurnal-jurnal yang ternama sekalipun. Bukan saja hasilnya itu tidak bisa diterapkan karena berbagai alasan, tapi juga adanya perbedaan dari subjek penelitian dengan pasien-pasien yang akan kita tata laksana. Kemudian alasan lain adalah terbatasnya waktu untuk para klinisi yang hanya memfokuskan untuk membaca artikel-artikel yang relevan dengan praktek klinik sehari-hari. Secara garis besar, kita mengetahui bahwa suatu laporan penelitian mempunyai anatomi dan fisiologi yang lazimnya kita sebut dengan IMRAD. Terdiri dari introduction, methods, result, dan discussion. Introduction memuat kenapa peneliti itu melakukan suatu penelitian. Apa alasan yang membuat peneliti itu melakukan penelitian? Atau dengan kata lain, why did I start? Sedangkan metodologi akan merangkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, ya. Bagaimana dia melakukan penelitian tersebut. Untuk result, menuliskan apa yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut. Hasil apa yang didapatkan ketika peneliti melakukan penelitian tersebut. Sedangkan untuk discussion, peneliti atau penulis akan menceritakan apa arti dari hasil penelitian tersebut. Bisa saja suatu hasil itu dimaknai secara berbeda, oleh sebab itu peneliti melakukan pembahasan dalam item discussion. Sebagai klinisi yang membaca suatu artikel dan akan melakukan suatu telaah kritis, maka kita penting untuk melihat suatu rangkaian benang merah, apakah ada kesinambungan dari artikel tersebut, mulai dari judul, pertanyaan penelitian, hipotesis, demikian juga dengan metodologi yang digunakan sampai akhirnya bagaimana si penulis itu mengambil suatu kesimpulan. Kita sebagai pembaca atau sebagai orang yang melakukan telaah kritis harus menggunakan common sense kita untuk menilai apakah memang ada benang merah yang jelas, mulai dari penulisan judul, pertanyaan penelitian, metodologi sampai akhirnya konklusi dari penelitian. Ketika suatu penelitian itu bicara mengenai ranah diagnosis, maka mulai dari judul, pertanyaan penelitian, metodologi, semuanya diupayakan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan akurasi diagnosis. Dan itu yang akan disampaikan pada bab konklusi. Demikian juga dengan ranah yang lainnya seperti terapi, prognosis, maupun etiologi. Sehingga ada kesinambungan mulai dari awal sampai akhir. Suatu artikel
secara keseluruhan semua artikel, itu dilakukan telaah kritis untuk ketiga hal utama yang disebut dengan VIA, yang merupakan kepanjangan dari validity, importance, dan applicability. Validity memuat penelusuran kita atau penelaahan kita, apakah suatu penelitian atau studi itu dilakukan secara valid. Sedangkan importance akan membahas apakah hasil dari penelitian itu penting secara klinis. Ketika kedua hal tersebut terpenuhi, bahwa itu merupakan studi yang valid, kemudian secara klinis juga penting, maka selanjutnya adalah langkah apakah artikel itu bisa diterapkan dalam hal applicability-nya. Ketika suatu penelitian itu valid dan juga hasilnya penting, bisa saja aplikasinya menjadi tidak relevan karena beberapa faktor, seperti misalnya perbedaan-perbedaan yang terjadi antara pasien-pasien kita dengan pasien yang menjadi subjek penelitian pada artikel tersebut. Oleh sebab itu, applicability juga sangat penting untuk dilakukan telaah kritis sebelum kita melakukan penerapan yang sesungguhnya kepada pasien-pasien kita. Jadi sebetulnya kalau kita garis besarkan, apa sih tujuan utama kita melakukan telaah kritis? Pertama adalah untuk menentukan apakah penelitian yang kita baca artikelnya itu valid, dilakukan penelitian secara metodologi. Yang kedua, apakah hasilnya itu penting secara klinis dan bermakna secara statistik mungkin, dan apakah hasil penelitian itu bisa diaplikasikan untuk pasien-pasien kita. Nah, cara menjawab apakah ini valid atau tidak, kita harus mengetahui metodenya dan bagaimana dia mengambil hasil atau melakukan pengumpulan data untuk memperoleh hasil. Bagaimana kita tahu bahwa hasil itu penting atau important? Maka kita lihat bagaimana clinical judgment kita terhadap hasil-hasil penelitian tersebut. Kita melihat bagaimana clinical finding-nya dalam bentuk misalnya relative risk, atau number needed to treat, atau odds ratio. Tapi kita juga harus melihat p-value-nya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengetahui apakah ini bisa diaplikasikan kepada pasien kita, maka kita harus memastikan bahwa pasien-pasien yang dilakukan di dalam studi penelitian itu mirip dengan pasien-pasien kita. Dan kita harus memastikan bahwa pasien yang akan kita tata laksana atau kita aplikasikan merupakan bagian dari target population atau domain dari penelitian artikel yang kita baca tersebut. Saya ingin mengingatkan kembali mengenai langkah-langkah dalam kita melakukan praktek IBM sebagai klinisi. Untuk melakukan langkah-langkah IBM, yang pertama kita harus memformulasikan suatu clinical question yang baik dalam bentuk PICO, Population, Intervention, Comparison, dan Outcome. Tentu ini semua telah dikuasai oleh para klinisi yang mempraktekkan IBM. Yang kedua, kita mencari dan memilih bukti-bukti dalam hal ini berupa artikel-artikel penelitian untuk kita mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian atau pertanyaan PICO kita. Nah, yang ketiga adalah kita harus menganalisis evidence yang ditulis dalam artikel tersebut. Langkah ketiga inilah yang disebut dengan critical appraisal. Dan yang terakhir kita aplikasikan dan kemudian kita evaluasi bagaimana hasil aplikasi kita terhadap pasien. Berikut ini merupakan bagaimana suatu penelitian itu bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dalam suatu masyarakat atau populasi tertentu. Yang pertama adalah kita melihat yang disebut dengan domain dalam suatu penelitian atau target population.
Domain ini biasanya dicirikan oleh kondisi demografik tertentu, misalnya usia atau clinical situation tertentu. Biasanya ini merupakan kondisi klinis. Kemudian saya mengambil contoh, misalnya saya ingin meneliti mengenai diare akut pada balita. Kemudian kita tidak mungkin melakukan penelitian terhadap semua pasien diare akut pada balita. Lalu kita untuk alasan practical purposes, maka kita akan meneliti terhadap populasi yang tentunya bisa diakses. Balita dengan diare akut yang bisa diakses, biasanya ini mempunyai constraint waktu dan constraint tempat. Misalnya saya tidak mungkin melakukan penelitian terhadap semua pasien balita dengan diare akut. Maka sebagai accessible population yang bisa saya akses adalah pasien balita dengan diare akut yang berobat ke RSCM dan dibatasi oleh 1 tahun terakhir misalnya, atau 1 tahun selama 1 tahun. Ketika kita lihat catatan dari tahun sebelumnya, maka didapatkan ada 3.000 balita yang mengalami diare akut. Ini tidak mungkin kita lakukan penelitian terhadap 3.000 balitanya. Oleh sebab itu saya harus melakukan pengambilan sampling yang sesuai untuk mendapatkan jumlah sampel minimal yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh sebab itu, ini kita menggunakan teknik sampling tertentu untuk mencapai misalnya minimal jumlah sampel yang bisa dievaluasi. Katakanlah ada 200 subjek minimal yang harus saya ambil. Ini yang dinamakan intended sample. Dari 200 intended sample yang harus saya evaluasi atau saya jadikan subjek penelitian, ternyata tidak semuanya menyelesaikan penelitian. Misalnya ada 15 yang drop out atau lost to follow up. Ini kemudian semua subjek yang menyelesaikan penelitian, misalnya tadi dari 200 drop out 15 menjadi 185, maka inilah yang disebut actual study subject. Artinya subjek yang melengkapi penelitian. Nah, sebagai penilaian validitas, kita dihadapkan pada penilaian-penilaian apakah 185 subjek yang berhasil menyelesaikan penelitian ini bisa mewakili intended sample yang 200 tadi. Itulah yang disebut internal validity. Di sini akan diukur apakah 15 dropout subjek itu tidak mengganggu validitas internal. Kemudian, kita juga harus mengevaluasi yang disebut external validity yang pertama, yaitu apakah 200 jumlah subjek ini mewakili accessible population yang tadi saya katakan ada 3.000 pasien. Itulah yang disebut external validity. Kemudian dari accessible population, yaitu balita diare akut yang berobat di RSCM, apakah itu merepresentasikan atau mewakili ke semua pasien target population balita dengan diare akut. Ini tidak ada perhitungannya, hanya menggunakan common sense atau nalar apakah balita yang mengalami diare akut di RSCM bisa mewakili balita dengan diare akut di semua tempat